Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan bambu, hiduplah Raka, pemuda berusia 22 tahun yang tinggal bersama ibunya, Ibu Sari. Mereka berdua hidup sederhana, mengandalkan sebuah warung kecil yang menjual makanan dan kebutuhan sehari-hari. Meskipun penghasilan pas-pasan, rumah kayu mereka selalu dipenuhi canda tawa dan kehangatan. Ibu Sari adalah sosok ibu yang lembut namun tangguh. Ia membesarkan Raka seorang diri setelah ayah Raka meninggal ketika Raka masih kecil. Sejak itu, Raka tumbuh dengan rasa tanggung jawab besar untuk membalas semua pengorbanan ibunya. Warung mereka terletak di pinggir jalan desa, dan dalam beberapa bulan terakhir, warung itu semakin ramai oleh pembeli. Hal ini rupanya menimbulkan iri hati beberapa orang, terutama Pak Joyo, seorang pedagang kaya di desa yang memiliki warung besar di pusat pasar. Pendapatan Pak Joyo terus menurun, dan gosip pun beredar bahwa ia tidak senang dengan keberhasilan Ibu Sari. Awal kejanggalan. Suatu malam, Raka baru saja selesai membereskan warung. Ibu Sari terlihat lelah namun bahagia, sambil duduk di kursi bambu memijat kakinya. Raka berkata, "Bu, kalau warung makin rame, kita bisa nabung buat perbaiki rumah. Lihat atap itu, sudah bocor kalau hujan." Ibu Sari tersenyum lelah. "Iya nak, ibu senang lihat kamu semangat. Yang penting kita jaga rezeki ini baik-baik, jangan sampai sombong." Namun, malam itu, tiba-tiba Ibu Sari mengeluh pusing. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Ibu Sari, Raka, kepala ibu berat sekali. Rasanya dada ini sesak." Raka panik. "Bu, sabar ya, aku ambil air dulu." Raka segera mengambil air dan memapah ibunya ke tempat tidur. Ia mengira ibunya hanya kelelahan. Tetapi menjelang dini hari, kondisi Ibu Sari memburuk. Tubuhnya menggigil, matanya merah, dan dari mulutnya keluar suara erangan aneh, seolah ada sesuatu yang mencoba berbicara lewat tubuhnya. Raka ketakutan, namun mencoba tetap tenang. Ia memutuskan membawa ibunya ke puskesmas desa. Dokter memeriksa dengan seksama, namun hasilnya mengejutkan. "Dokter, kami sudah cek semuanya, tekanan darah normal, tidak ada tanda infeksi. Ini aneh. Secara medis, beliau sehat." Raka bingung dan frustasi. "Tapi lihat sendiri dok, ibu saya muntah darah tadi. Tolong lakukan sesuatu." Dokter menggelengkan kepala. "Maaf nak, saya benar-benar tidak menemukan penyebabnya. Cobalah bawa ke rumah sakit kota, mungkin peralatan di sini kurang memadai." Dengan perasaan hancur, Raka membawa ibunya pulang. Sepanjang perjalanan, Ibu Sari merintih lemah. Tiba-tiba, di tengah jalan, ia menjerit keras sambil mencakar-cakar udara, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat oleh Raka. "Ibu Sari, pergi, jangan dekati aku. Astagfirullah." Raka ketakutan. "Bu, tenang, ini aku, Raka." Saat mereka tiba di rumah, Raka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di depan pintu rumah, terdapat bungkusan kain hitam yang berbau busuk. Saat dibuka, di dalamnya ada foto Ibu Sari yang dililit rambut dan jarum, serta tanah kuburan yang masih basah. Raka terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia mulai curiga bahwa ini bukan penyakit biasa. Kabar buruk dari Mbah Suro. Keesokan harinya, Raka meminta bantuan Mbah Suro, tetua desa yang dikenal paham ilmu gaib. Setelah memeriksa keadaan Ibu Sari dan melihat bungkusan itu, wajah Mbah Suro tampak serius. "Mbah Suro, nak Raka, ini jelas santet tingkat tinggi. Orang yang mengirim ini benar-benar berniat menghabisi nyawa ibumu." Raka terkejut dan marah. "Siapa yang tega melakukan ini, Mbah?" Mbah Suro menghela nafas. "Sulit untuk memastikan. Tapi dari kekuatan santetnya, aku curiga ini perbuatan Ki Wira. Dia dukun sakti dari desa sebelah, terkenal kejam dan tak segan membunuh demi uang." Nama Ki Wira menggema di kepala Raka. Ia pernah mendengar cerita tentang dukun itu. Konon, Ki Wira memiliki padepokan tersembunyi di tengah hutan, tempat ia mengajarkan ilmu hitam kepada murid-muridnya. Siapapun yang berurusan dengannya, jarang ada yang selamat. "Raka, Mbah, apakah ada cara menyelamatkan ibu saya?" Mbah Suro diam sejenak lalu menatap Raka. "Ada,
Tapi sulit. Kita harus memutus santet dari sumbernya. Itu berarti kita harus menghancurkan ilmu Kiwira atau membalikkan serangannya. Namun, kekuatanku tak cukup melawan dia. Raka mengepalkan tangan. Wajahnya memerah oleh amarah. Saya tidak peduli, Mbah. Katakan apa yang harus saya lakukan. Mbah Suro, nak Raka, jalan ini berbahaya. Jika kau salah langkah, bukan hanya ibumu yang mati, tapi kau juga akan ikut binasa. Namun, Raka bersikeras. Melihat tekad pemuda itu, Mbah Suro akhirnya menceritakan sebuah legenda lama. Legenda Kiai Jatmiko. Dulu, puluhan tahun yang lalu, pernah hidup seorang ulama sakti bernama Kiai Jatmiko. Ia terkenal sebagai penumpas ilmu hitam, namun setelah wafat, makamnya menjadi tempat keramat yang dijaga oleh kekuatan gaib. Konon, siapapun yang melakukan tirakat 7 hari 7 malam di makam tersebut dengan hati yang bersih, akan diberi ilmu putih yang mampu melawan kekuatan jahat. Mbah Suro, tapi ingat Raka, tirakat ini bukan hanya tentang fisik. Kau akan diuji batinmu. Makhluk gaib akan mencoba menghentikanmu. Jika kau goyah, jiwamu akan hilang selamanya. Raka mendengarkan dengan serius. Di pikirannya hanya ada satu hal, menyelamatkan ibunya. Raka, Mbah, saya siap. Demi ibu saya akan lakukan apa saja. Mbah Suro menghela nafas panjang, lalu memberikan jimat pelindung dan beberapa doa yang harus dihafal Raka. Ia juga memperingatkan bahwa perjalanan menuju makam Kiai Jatmiko sangat berbahaya, melewati hutan angker yang dikenal sebagai tempat bersemayamnya makhluk gaib. Konflik memuncak. Sementara itu, kondisi Ibu Sari semakin kritis. Tubuhnya mulai membusuk dari dalam. Kulitnya menghitam dan setiap malam ia berteriak ketakutan, memanggil nama Raka sambil meronta-ronta seperti orang kesurupan. Pada suatu malam, Raka memegangi tangan ibunya yang dingin. Raka dengan air mata, "Bu, bertahanlah. Aku janji akan menyelamatkan ibu. Aku tidak akan membiarkan mereka mengambil ibu dariku." Tiba-tiba, dari luar rumah, terdengar suara tawa menyeramkan yang bergema di tengah malam. Raka keluar dan melihat bayangan hitam besar berdiri di kejauhan, lalu menghilang begitu saja. Di dalam rumah, Ibu Sari mendadak terangkat ke udara lalu terjatuh keras di lantai. Raka berlari dan memeluk ibunya, sambil berteriak memanggil nama Mbah Suro. Mbah Suro datang tergesa-gesa, membawa dupa dan sesajen. Ia segera melakukan ritual untuk menahan serangan santet sementara, memberi Raka sedikit waktu. "Raka, kita tidak punya banyak waktu. Jika dalam 3 hari kau tidak menghancurkan sumber santet ini, nyawa ibumu akan habis." Raka menatap ibunya yang kini terbaring lemah, nafasnya tersenggal-senggal. Dalam hatinya, amarah dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia menatap ke arah hutan di kejauhan, tempat makam Kiai Jatmiko. Raka berbisik dengan penuh tekad, "Tunggu aku, Kiwira. Aku akan datang dan menghancurkanmu." Bab ini ditutup dengan Raka yang berkemas, membawa bekal secukupnya, lalu berjalan sendirian menuju hutan gelap, bersiap menghadapi perjalanan hidup dan mati yang akan mengubah nasibnya selamanya. Hujan gerimis turun membasahi desa. Raka berdiri di depan rumahnya, menggenggam jimat kecil pemberian Mbah Suro. Hatinya diliputi rasa cemas dan tekad yang membara. Dari dalam rumah, terdengar suara erangan lemah ibunya yang semakin sering muntah darah. Ia memandang wajah Ibu Sari untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Wajah itu pucat, mata terpejam, napasnya pendek-pendek. Raka dengan suara bergetar, "Ibu, bertahanlah. Aku janji akan kembali membawa penawar untuk penyakit ini. Jangan tinggalkan aku, Bu." Dengan air mata yang tertahan, Raka kemudian melangkah meninggalkan rumah. Ia tahu waktu yang dimilikinya hanya 3 hari sebelum santet itu merenggut nyawa ibunya, seperti yang diperingatkan Mbah Suro. Perjalanan ke hutan angker. Mbah Suro sudah menunggu di batas desa. Lelaki tua itu membawa seikat dupa, segenggam bunga, dan botol kecil berisi minyak wangi khusus untuk mengusir makhluk halus. Mbah Suro pun berkata, "Raka, perjalanan menuju makam Kiai Jatmiko tidak mudah. Hutan ini bukan sekedar pepohonan dan jalan setapak. Banyak yang tersesat, bahkan hilang tak pernah kembali." Raka tegas, "Aku siap, Mbah. Demi ibu, aku tak akan mundur." Mbah Suro lalu mengikatkan benang putih di pergelangan tangan Raka.
Benang itu merupakan penanda gaib agar Raka tidak dibutakan oleh ilusi hutan dan bisa kembali ke jalur yang benar. Mbah Suro berkata, "Ingat, jangan pernah berhenti berjalan sebelum sampai di makam. Jika kau mendengar suara yang memanggil namamu, jangan ditanggapi. Itu ulah makhluk penyesat." Setelah memberikan doa dan restu, Mbah Suro tidak ikut masuk. Ia hanya menatap Raka yang mulai berjalan menembus kabut tebal yang menggantung di pinggir hutan. Gangguan pertama, suara dalam kabut. Langkah Raka berat namun mantap. Semakin jauh ia berjalan, suasana hutan menjadi aneh. Kabut semakin pekat, pepohonan seperti bergerak-gerak, dan udara terasa lebih dingin. Tiba-tiba ia mendengar suara lirih yang memanggil namanya. "Raka, Raka, Raka, tolong ibuna." Raka terhenti. Itu jelas suara ibunya. Suara yang sangat ia kenal, penuh kesakitan dan tangisan. Dadanya terasa sesak. Nalurinya ingin segera berlari ke arah suara itu. Namun ia mengingat peringatan Mbah Suro. Dengan gemetar, ia meremas benang putih di tangannya. Raka berbisik pada diri sendiri. "Ini tipuan, ini bukan ibu." Namun suara itu semakin keras, kali ini terdengar seperti jeritan minta tolong. Raka menutup telinga dan berlari lurus ke depan tanpa menoleh. Tiba-tiba dari balik kabut, muncul sosok wanita berambut panjang, wajahnya menyerupai Ibu Sari, berdiri di tengah jalan. Sosok wanita merintih. "Raka, kenapa kau tinggalkan ibu?" Raka hampir terperangkap, tetapi jimat di lehernya tiba-tiba bergetar hangat. Sosok itu pun berubah menjadi makhluk hitam menyeramkan dengan mata merah menyala sebelum lenyap di sapu angin dingin. Raka terengah-engah, namun kini ia semakin yakin bahwa perjalanan ini benar-benar penuh tipu daya. Hujan darah dan ilusi kematian. Malam mulai turun. Raka memutuskan beristirahat sejenak di bawah pohon besar. Namun saat ia hendak memejamkan mata, bau busuk yang menyengat tiba-tiba menyelimuti udara. Langit gelap bergemuruh, lalu hujan turun. Anehnya, yang turun bukan air biasa, melainkan hujan darah. Raka ketakutan, tubuhnya basah oleh cairan merah kental yang menetes dari dedaunan. Di sekelilingnya tanah mulai berubah menjadi kuburan tua dan dari dalam tanah itu muncul tangan-tangan busuk yang terus mencoba menarik kakinya. Raka berteriak, "Tidak, lepaskan aku!" Raka segera mengingat doa yang diajarkan Mbah Suro. Dengan suara lantang ia membaca doa itu berulang kali sambil menutup mata. Perlahan, tangan-tangan itu menghilang, hujan darah berhenti, dan suasana kembali seperti semula. Raka tersungkur lemas. Ia sadar bahwa ini baru permulaan dan ujian berikutnya pasti lebih berat. Pertemuan dengan roh penjaga. Setelah berjalan sepanjang malam, Raka akhirnya tiba di sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan raksasa. Di tengah lapangan itu berdiri makam Kiai Jatmiko yang sederhana, namun memancarkan aura yang kuat dan terang. Namun sebelum ia mendekat, angin kencang bertiup, dan dari dalam kegelapan muncul sosok tinggi besar berbentuk bayangan. Matanya merah menyala, suaranya dalam dan bergemah. Sosok bertanya, "Siapa yang berani menginjak tempat ini?" Raka berlutut, menahan rasa takut. Dengan keberanian yang tersisa, ia menjawab, "Namaku Raka. Aku datang untuk memohon kekuatan untuk menyelamatkan nyawa ibuku dari santet Kiwira." Sosok itu tertawa keras. Suara tawanya membuat pohon-pohon berguncang. Sosok itu berkata, "Banyak yang datang memohon, tapi tak semua layak. Jika kau ingin mendapatkan ilmu Kiai Jatmiko, kau harus melewati tirakat 7 hari 7 malam. Jika gagal, jiwamu akan menjadi milikku." Raka mengangguk tanpa ragu. "Aku siap, Mbah." Sosok itu lalu menghilang meninggalkan udara yang berbau kemenjan dan rasa dingin menusuk tulang. Dengan penuh tekad, Raka mulai melakukan ritual tirakat di depan makam. Hari-hari tirakat, ujian batin. Hari pertama dan kedua, Raka hanya duduk sila, puasa mutih, hanya minum air dan sedikit nasi putih sekali sehari. Ia berdoa dengan khusyuk meski tubuhnya mulai lemah karena lapar dan dingin malam. Namun pada hari ketiga, gangguan mulai datang. Seekor ular raksasa muncul dari balik makam, melingkari tubuh Raka dan mendesis di telinganya.
Raka hampir pingsan karena ketakutan, tetapi ia tetap memejamkan mata dan membaca doa dengan suara lantang. Saat doa selesai, ular itu lenyap seperti asap. Hari keempat, ia digoda oleh ilusi masa lalu. Di hadapannya muncul sosok almarhum ayahnya yang menangis, memintanya pulang. Sosok ayah dengan suara hek berkata, "Raka, tinggalkan ini semua. Ibumu sudah tak tertolong. Jangan sia-siakan hidupmu." Raka hampir terperdaya, tetapi ia mengingat kata-kata ibunya sebelum ia berangkat. Ibu Sari dalam ingatan, "Raka, jangan pernah menyerah. Ibu percaya padamu." Dengan air mata mengalir, Raka menolak ilusi itu dan sosok ayahnya berubah menjadi asap hitam yang menghilang. Hari kelima dan keenam, ia mengalami kelaparan dan kehausan yang luar biasa. Bibirnya pecah-pecah, tubuhnya kurus namun ia tetap teguh. Ia sadar bahwa setiap detik yang ia lalui adalah pertarungan antara hidup dan mati. Malam ketujuh, ujian terakhir. Pada malam ketujuh, langit dipenuhi petir dan suara gemuruh. Sosok penjaga muncul kembali, kali ini dalam bentuk yang lebih mengerikan. Tinggi menjulang dengan banyak tangan dan wajah-wajah menjerit di tubuhnya. Sosok penjaga, "Waktu tirakatmu hampir habis. Jika kau benar-benar layak, kalahkan aku." Pertarungan sengit pun terjadi, bukan secara fisik namun secara spiritual. Raka duduk sila, membaca doa terakhir dengan penuh keyakinan. Bayangan hitam itu mencoba mempengaruhi pikirannya, memperlihatkan bayangan ibunya yang sekarat dan rumahnya terbakar. Namun Raka terus fokus, hingga akhirnya tubuhnya memancarkan cahaya putih terang. Sosok menjaga cuti berjerit, lalu menghilang, meninggalkan keheningan yang sakral. Dari dalam makam, muncul cahaya lembut berbentuk seorang lelaki tua berjubah putih, roh Kiai Jatmiko. "Anak muda, kau telah membuktikan keteguhan hatimu. Aku akan memberikanmu ilmu dan kekuatan untuk melawan kejahatan." Cahaya itu lalu masuk ke dalam tubuh Raka. Raka merasakan kekuatan mengalir di nadinya. Tubuhnya terasa lebih ringan namun penuh telaga. Ia juga mendengar bisikan doa-doa baru yang langsung tertanam di pikirannya. Saat fajar menyingsing, Raka berdiri tegak di depan makam. Ia sudah bukan pemuda biasa lagi. Dengan tekad yang semakin kuat, ia memandang ke arah desa. Raka dalam hati, "Tunggu aku Kiwira. Aku akan mengakhiri semua ini." Fajar meningsing. Sinar matahari pertama menembus dedaunan hutan, menciptakan bayangan samar di tanah yang lembab. Raka berdiri di hadapan makam Kiai Jatmiko. Tubuhnya masih lemah setelah 7 hari penuh perjalanan yang melelahkan. Makam itu sederhana, hanya gundukan tanah dengan batu nisan tua yang hampir tak terbaca tulisannya. Namun auranya terasa kuat. Di sekitarnya, udara terasa berbeda, hening namun berat, seolah ribuan mata tak terlihat sedang mengawasinya. Bau kemenyan samar-samar tercium, padahal tak ada seorang pun yang membakar dupa di sana. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu berlutut dengan penuh hormat. Berlatih Raka sukses, hidup kembali berjalan. Raka menarik napas dalam-dalam lalu berlutut dengan penuh hormat. "Raka, Assalamualaikum Kiai Jatmiko. Aku, Raka, datang memohon pertolonganmu. Ibuku tengah sekarat karena santet keji yang dikirim Kiwira. Jika aku harus mengorbankan segalanya untuk menyelamatkannya, aku rela." Angin bertiup pelan seperti jawaban yang tak terucap. Raka menundukkan kepala, lalu memulai tirakat 7 hari 7 malam yang diceritakan Mbah Suro. Ia sadar bahwa selama tirakat ini, ia tidak boleh tidur, tidak boleh makan selain nasi putih dan air, serta harus terus berzikir dan membaca doa tertentu. Hari pertama, tekad dan keteguhan. Hari pertama masih terasa mudah. Raka duduk bersila di depan makam, mengulang doa dan zikir tanpa henti. Sesekali ia meneguk air dari tempayan kecil yang ia bawa, lalu kembali fokus. Namun meski masih di awal, rintangan sudah mulai terasa. Saat senja tiba, angin yang awalnya sejuk berubah dingin menusuk. Kabut tebal turun begitu cepat, membuat pandangan terbatas hanya beberapa langkah ke depan. Dari balik kabut itu, terdengar suara-suara lirih seperti bisikan orang yang sedang menggunjing. Suara satu, "Raka, pulanglah.
ibumu sudah meninggal. Suara 2, kau tak akan sanggup, ini sia-sia. Raka menggenggam jimat pemberian Bahsuro sambil terus berdoa. Ia tahu suara-suara ini hanyalah tipuan makhluk halus yang mencoba melemahkan tekadnya. Ia menutup mata, memusatkan pikiran hanya pada wajah ibunya yang terbaring sakit. Raka dalam mati, aku tak boleh goyah, ibu masih menunggu. Malam pertama pun berhasil ia lalui, meski tubuhnya mulai terasa pegal dan pikirannya lelah. Hari kedua, ilusi paling menyayah. Pagi hari kedua, Raka memutuskan untuk berjalan mengelilingi area makam sambil membaca doa. Ia merasa ada energi gelap yang mencoba melingkari tempat ini, seolah berusaha menutup akses antara dirinya dengan kekuatan Kiai Jatmiko. Saat matahari tepat di atas kepala, tiba-tiba tanah di sekitar makam bergetar. Raka terhuyung, lalu melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Di hadapannya muncul sosok Ibu Sari dengan tubuh penuh luka dan darah, berjalan pincang sambil menangis. Sosok Ibu Sari, "Raka, nak, pulanglah. Ibu tidak sanggup menahan sakit ini." Raka tercekak, air mata menggenang di matanya. Naluri sebagai anak ingin segera memeluk ibunya dan membawanya pulang. Tapi ia juga teringat kata-kata Mbah Suro. Jika kau melihat sesuatu yang paling kau cintai di sini, itu bukan nyata, itu ujian terberatmu. Raka menguatkan hati dan menggigit bibirnya sampai berdarah. Ia membalikkan badan dan kembali bersila, membaca doa sekuat tenaga. Sosok itu berteriak, suaranya berubah dari lirih menjadi melengking mengerikan. "Sosok Ibu Sari, kau anak durhaka, membiarkan ibumu mati." Sosok itu lalu meledak menjadi asap hitam yang melayang tinggi sebelum menghilang. Raka terisak, tubuhnya gemetar, namun ia berhasil mempertahankan keteguhannya. Hari ketiga, lapar, haus, dan rasa putus asa. Hari ketiga adalah awal penderitaan fisik yang sesungguhnya. Perut Raka melilit kelaparan, tenggorokannya kering dan tubuhnya lemah. Ia hanya memakan segenggam nasi putih yang ia bawa, lalu kembali berdoa. Malam itu, hawa dingin semakin menusuk. Dari balik kegelapan, muncul suara-suara tawa aneh yang menggema. Tiba-tiba hujan darah turun membasahi tubuh Raka. Bau amis memenuhi udara. Di tanah, muncul tangan-tangan busuk yang mencoba meraih kakinya. Raka berteriak, namun ia tak bergerak dari posisi duduk. Dengan suara serak, ia membaca doa dengan penuh keyakinan. Raka, lantang meski gemetar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Cahaya putih dari jimatnya tiba-tiba menyala, dan tangan-tangan itu menghilang. Namun, hujan darah terus turun sampai fajar, membuat Raka kedinginan hingga giginya gemertak. Hari keempat dan kelima, perang batin. Hari keempat Raka mulai merasa putus asa. Ia merasa tak akan sanggup melanjutkan tirakat ini. Dalam keadaan separuh sadar, ia melihat bayangan masa lalu, dirinya bersama ibunya tertawa di warung kecil. Lalu tiba-tiba bayangan itu berubah menjadi adegan kematian ibunya. Bayangan, "Lihatlah Raka, semua usahamu sia-sia. Ibuku sudah mati. Mengapa kau masih di sini?" Raka mengguncangkan kepalanya, menangis keras. "Raka, diam! Aku tidak percaya. Ibu belum mati." Ia memukul tanah dengan tangan kosong hingga berdarah. Ketika ia mengangkat kepalanya, bayangan itu sudah menghilang, meninggalkan rasa sakit yang mendalam. Hari kelima menjadi ujian batin terberat. Raka dihantui oleh suara-suara yang memuji dan merayu, menawarkan kekuatan instan jika ia bersedia meninggalkan doa dan menyerahkan jiwanya pada kekuatan gelap. Bisikan gaib, "Raka, dengan kekuatan kami, kau bisa langsung menghancurkan Kiwira tanpa susah payah. Kau hanya perlu bersujud kepada kami." Raka hampar tergoda, namun ia mengingat wajah ibunya dan wejangan Mbah Suro. Dengan sisa tenaga, ia merobek bajunya sendiri dan mengikatkan kain itu di mulutnya.
agar ia tidak menjawab suara tersebut. Ia hanya terus berzikir dalam hati. Hari ke-6, pertanda cahaya. Hari ke-6, tubuh Raka sudah sangat lemah. Matanya cekung, kulitnya pucat, bibirnya pecah-pecah. Ia hanya duduk bersila tanpa tenaga, bahkan untuk mengangkat tangan pun sulit. Namun saat malam tiba, cahaya lembut muncul dari dalam makam. Cahaya itu terasa hangat memulihkan sedikit tenaga Raka. Dalam cahaya itu, ia mendengar suara Kiai Jatmiko yang lembut namun tegas. Kiai Jatmiko, suara gaib. Anak muda, ujianmu hampir selesai, tapi yang terberat akan datang malam nanti. Tetaplah kuat, jangan biarkan hatimu gelap. Raka menundukkan kepala, meneteskan air mata. Ia tahu ini adalah dorongan terakhir sebelum menghadapi ujian puncak. Malam ke-7, pertarungan spiritual. Malam ke-7 tiba, langit mendung, petir menyambar dan angin bertiup kencang. Dari kegelapan muncul sosok penjaga makam dalam wujud yang jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Tubuhnya tinggi menjulang, dipenuhi wajah-wajah yang menjerit kesakitan dengan belasan tangan yang bergerak liar. Sosok penjaga, Raka, ini ujian terakhirmu. Jika kau gagal, kau akan menjadi bagian dari kami selamanya. Sosok itu menyerang, bukan dengan fisik, namun dengan tekanan spiritual yang membuat dada Raka terasa akan meledak. Raka terhuyung, tubuhnya hampir roboh. Ia mendengar teriakan ibunya, tawa Kiwira, dan bisikan-bisikan jahat yang bercampur menjadi satu. Bisikan, "Kau lemah Raka, serahkan dirimu padaku." Dengan sisa tenaga, Raka berteriak sambil mengangkat kedua tangannya ke langit. Raka lantang, "Aku tidak akan menyerah. Demi ibuku, demi kebaikan." Tubuh Raka memancarkan cahaya putih menyilaukan. Sosok penjaga berteriak kesakitan. Wajah-wajah di tubuhnya meleleh dan menghilang satu persatu. Hingga akhirnya, sosok itu lenyap menjadi debu. Anugerah Kiai Jatmiko. Setelah pertempuran berakhir, keheningan menyelimuti area makam. Dari dalam makam, muncul roh Kiai Jatmiko, seorang lelaki tua berjubah putih dengan wajah penuh wibawa. "Kiai Jatmiko, wahai anak muda, kau telah lulus ujianmu. Hati dan tekadmu telah terbukti murni. Nih, kau akan memberiku warisan ilmu putih agar kau bisa melawan kejahatan yang mengancam." Cahaya dari tubuh Kiai Jatmiko masuk ke dalam tubuh Raka. Raka merasakan energi yang luar biasa mengalir dalam darahnya. Tubuhnya yang lemah kini terasa ringan dan penuh kekuatan. Ia juga mendengar doa-doa sakti yang langsung tertanam di pikirannya. Raka, dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih Kiai, aku bersumpah akan menggunakan kekuatan ini hanya untuk kebaikan." Kiai Jatmiko tersenyum samar lalu menghilang bersama cahaya yang memudar. Langkah Raka menyusuri jalan setapak yang berlumut menuju desa sebelah, tempat padepokan Kiwira berada. Udara pagi terasa aneh, dingin dan pekat, seolah membawa aroma kematian. Di sepanjang perjalanan, suara-suara aneh menggema. Tawa cekikikan, tangisan bayi, hingga derap langkah yang tak terlihat wujudnya. Namun, Raka terus maju tanpa ragu. Kini, ia bukan lagi pemuda biasa. Warisan ilmu Kiai Jatmiko yang ia peroleh dari tirakat di makam keramat membuat tubuhnya terasa kuat, pikirannya jernih, dan hatinya dipenuhi cahaya keyakinan. Di kejauhan, terlihat padepokan Kiwira, bangunan tua yang dikelilingi pagar bambu hitam dan patung-patung menyeramkan. Atapnya berlumut dan di sekitarnya kabut hitam pekat bergulung-gulung, seakan tempat itu adalah pusat dari segala kegelapan. Setiap orang desa yang melihat padepokan itu akan segera menunduk dan bergegas pergi. Mereka tahu siapapun yang masuk tanpa izin tidak akan pernah keluar hidup-hidup. Ibu Sari diambang kematian. Sementara itu, di rumah, kondisi Ibu Sari semakin kritis.
Mbah Suro yang setia menjaga terus melakukan ritual penahan santet. Namun, tanda-tanda akhir semakin jelas. Kulit Ibu Sari menghitam, tubuhnya kaku, dan setiap napas terdengar seperti deru angin terakhir. Mbah Suro pecemas dan berdoa, "Ya Allah, beri kekuatan pada Raka. Jika ia tak segera menghancurkan sumber santet ini, jiwa Ibu Sari tak akan bisa diselamatkan." Di luar rumah, warga desa berkumpul. Beberapa menangis, yang lain berbisik-bisik ketakutan. Mereka tahu bahwa yang dilakukan Raka bukan hanya untuk ibunya, tetapi juga untuk keselamatan seluruh desa yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang Ki Wira. Menyusup ke Padepokan. Raka tiba di gerbang Padepokan saat senja. Ia berdiri tegak, mengamati dua murid Ki Wira yang berjaga. Kedua penjaga itu bertubuh besar, matanya merah, tanda bahwa mereka telah dirasuki makhluk gaib. Dengan napas tenang, Raka mengangkat tangannya dan membaca doa pelindung. Seketika, angin berputar di sekitarnya, menciptakan pusaran cahaya yang membuat kedua penjaga itu terkejut. Sebelum mereka bisa bereaksi, Raka bergerak cepat seperti bayangan, memukul dada mereka dengan telapak tangan. Raka tegas, "Tidurlah dalam damai. Kau hanya korban, bukan musuhku." Tubuh kedua penjaga itu terpental beberapa meter, lalu pingsan. Raka melangkah masuk melewati gerbang yang berderit pelan. Di dalam, suasana lebih mencekam. Jalan setapak menuju aula utama dipenuhi patung batu menyerupai manusia yang sedang berteriak ketakutan. Raka merinding, sadar bahwa itu bukan sekedar patung biasa. Itu adalah korban ilmu hitam Ki Wira yang telah diubah menjadi batu. Teriakan keras memecah kesunyian. Dari balik kabut, belasan murid Ki Wira muncul, masing-masing membawa senjata. Keris berlumuran darah, tongkat kayu berukir, hingga kendi berisi cairan aneh yang mendidih. Murid pertama, "Beraninya kau masuk ke tempat ini, bocah?" Murid satu, "Kau tidak akan pernah keluar hidup-hidup." Raka berdiri tegak, tubuhnya memancarkan aura putih yang lembut namun kuat. Ia menutup matanya sebentar, mengingat wajah ibunya, lalu membuka mata dengan tekad membara. "Raka, aku hanya ingin menghentikan kejahatan ini. Siapa yang menghalangi akan kuanggap bagian dari kegelapan." Pertempuran pun tak terelakkan. Murid-murid Ki Wira menyerang dari berbagai arah. Raka bergerak lincah, menangkis setiap serangan dengan gerakan cepat yang ia peroleh dari warisan Kiai Jatmiko. Ketika salah satu murid melempar kendi berisi cairan, Raka berputar dan menghantam tanah dengan telapak tangan. Cahaya putih memancar, membuat cairan itu menguap seketika. Dalam beberapa menit, belasan murid itu tumbang, sebagian pingsan, sebagian lari ketakutan. Namun Raka tahu, ini baru awal. Ki Wira pasti sudah menyadari kedatangannya. Ki Wira muncul. Pintu aula utama terbuka dengan suara gemuruh. Dari dalam keluar seorang pria tua berjubah hitam panjang, rambutnya putih kusut dan mata yang menyala merah seperti bara api. Itulah Ki Wira, dukun sakti yang selama ini menjadi sumber ketakutan desa-desa sekitar. Di belakangnya, beberapa murid inti berdiri kaku, wajahnya dingin seperti tanpa jiwa. Ki Wira menatap Raka dengan senyum sinis. "Ki Wira, jadi inilah anak yang mencoba menantangku. Kau memiliki aura Kiai Jatmiko, aku bisa mencium bau ilmu putih dari tubuhmu." Ki Wira tertawa keras. "Kiai Jatmiko sudah lama mati, bocah. Ilmu putihnya tak akan mampu menghentikan kekuatan yang kukuasai." Raka mengepalkan tangan, menahan amarah. "Raka, aku tak peduli seberapa besar ilmumu, Ki Wira. Hari ini, aku akan mengakhiri semua penderitaan yang kau sebabkan.
Pertempuran besar dimulai. Kiwira mengangkat tongkat kayu hitam yang ia bawa, lalu menghantam tanah. Sekejap, kabut hitam meledak dari dalam aula, menyelimuti seluruh padepokan. Dari dalam kabut itu muncul makhluk-makhluk gaib berbentuk aneh. Sosok tanpa kepala yang melayang, bayangan hitam seperti kelelawar jaksasa, dan tubuh manusia setengah ular dengan lidah bercabang. Makhluk-makhluk itu menyerbu Raka dari segala arah. Namun Raka sudah siap. Dengan satu hentakan kaki, ia memanggil cahaya pelindung yang membentuk lingkaran putih di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu terhempas, mengerang kesakitan saat tersentuh cahaya suci. Kiwira marah, "Kau pikir ilmu putihmu bisa melawan pasukanku?" Kiwira mengangkat tongkat kayu hitam yang ia bawa, lalu menghantam tanah. Sekejap, kabut hitam meledak dari dalam aula, menyelimuti seluruh padepokan. Dari dalam kabut itu, muncul makhluk-makhluk gaib berbentuk aneh, sosok tanpa kepala yang melayang, bayangan hitam seperti kelelawar jaksasa, dan tubuh manusia setengah ular dengan lidah bercabang. Makhluk-makhluk itu menyerbu Raka dari segala arah, namun Raka sudah siap. Dengan satu hentakan kaki, ia memanggil cahaya pelindung yang membentuk lingkaran putih di sekelilingnya. Makhluk-makhluk itu terhempas, mengerang kesakitan saat tersentuh cahaya suci. "Kiwira Lai Peluk Murah, kau pikir ilmu putihmu bisa melawan pasukanku?" Kiwira melaiput ke udara, tubuhnya dikelilingi pusaran angin hitam. Dari tangannya, ia melepaskan panah energi gelap yang meluncur ke arah Raka. Raka menangkis dengan telapak tangannya, membuat benturan hebat yang mengguncangkan tanah dan merobohkan beberapa patung batu. Pertempuran berubah menjadi duel sengit. Kiwira menggunakan berbagai ilmu hitam, mengubah bayangan Raka menjadi musuh yang menyerangnya sendiri, mengirim ular gaib yang membelit tubuh Raka, hingga membuat ilusi wajah Ibu Sari yang sekarat untuk mengganggu fokusnya. Raka hampir kalah oleh tipuan terakhir. Ia sempat terhenti, menatap wajah ibunya yang menangis. Ilusi Ibu Sari, "Raka, tolong aku." Namun tiba-tiba jemat di lahirnya bersinar terang, mematahkan ilusi itu. Raka berteriak lantang, memanggil nama Kiai Jatmiko. Seketika, cahaya putih yang lebih kuat meledak dari tubuhnya, menghancurkan semua ilusi dan mengusir makhluk gaib. "Raka, Kiwira, semua tipu dayamu tak akan menghentikanku." Menghancurkan pusar bumi. Padepokan ini memiliki pusar bumi, inti kekuatan yang menjadi sumber kekuatan santet Kiwira. Itu adalah batu hitam besar yang terletak di tengah aula, dikelilingi ukiran simbol-simbol aneh. Dari batu itu, asap hitam terus keluar seperti napas makhluk hidup. Raka menyadari bahwa selama batu itu utuh, Kiwira takkan benar-benar kalah. Raka melompat ke tengah aula, melewati serangan terakhir Kiwira, lalu menempatkan kedua tangannya di atas batu. Raka lantang, "Dengan kekuatan Kiai Jatmiko, aku memutus semua ikatan kegelapan ini." Batu itu mulai bergetar. Kiwira menjerit marah dan berusaha menghentikan Raka, namun cahaya putih dari tubuh Raka semakin kuat, membuat Kiwira terhenti. "Kiwira, tidak, itu kekuatan milikku, jangan hancurkan." Raka memejamkan mata berdoa dengan sepenuh hati. Sekejap, ledakan cahaya putih meledak dari batu itu, menghancurkan seluruh aula. Kabut hitam sirna dan makhluk-makhluk gaib lenyap seperti debu terbakar. Kiwira terpental jauh, tubuhnya terbakar oleh cahaya suci. Ia berteriak penuh amarah sebelum akhirnya lenyap menjadi abu yang diterbangkan angin. Kemenangan. Raka berjalan tertatih melewati jalan berbatu yang menghubungkan padepokan Kiwira dan desanya. Tubuhnya penuh luka, napasnya terengah, namun matanya tetap menyala dengan tekad kuat. Bau asap dari padepokan yang hancur masih tercium samar, bercampur aroma darah dan kemenyan yang menusuk hidung. Di belakangnya, sisa-sisa ilmu hitam yang dulu memenuhi padepokan kini hanya berupa abu yang diterbangkan angin malam. Namun, rasa tidak tenang terus menggelayuti hati Raka.
Ia tahu, meskipun Kiwira telah tiada, kegelapan tak akan lenyap begitu saja. Kepulangan yang penuh haru. Sesampainya di desa, Raka disambut oleh warga yang telah lama menunggu dengan cemas. Tangis dan sorak pecah bersamaan. Beberapa warga langsung berlutut memegang tangan Raka dengan rasa terima kasih yang tak terkira. Warga satu, "Raka, kau pahlawan kami, padepokan itu sudah lenyap." Warga dua, sambil menangis, "Akhirnya kutukan itu berakhir, tidak ada lagi yang akan dirasuki penyakit aneh." Namun Raka hanya tersenyum lemah. Dalam hatinya ia tahu bahwa kemenangan ini belum sepenuhnya lengkap. Ia segera berlari menuju rumah tempat Ibu Sari terbaring. Saat melihat ibunya duduk bersandar dengan wajah cerah, air mata Raka tak bisa dibendung. Raka memeluk ibunya erat. "Ibu, aku berhasil. Kau selamat, Bu." Ibu Sari tersenyum lembut, meski tubuhnya masih lemah. "Ibu Sari, aku tahu kau akan kembali, Nak. Tapi ingat, kekuatan yang kau pakai bukan hanya untuk kita. Itu titipan. Gunakan dengan bijak." Raka mengangguk, menyadari pesan ibunya adalah peringatan. Namun sebelum ia sempat berbicara lebih jauh, Mbah Suro masuk dengan wajah serius. "Mbah Suro, Raka, kita harus berbicara. Ada hal penting yang perlu kau ketahui." Rahasia Padepokan. Di dalam ruang tengah, Mbah Suro menjelaskan sambil memegang kitab tua yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Kitab itu berisi catatan sejarah ilmu hitam dan putih di desa-desa sekitar. Mbah Suro, Kiwira hanyalah salah satu dari sekian banyak dukun yang menguasai ilmu hitam. Padepokan yang kau hancurkan hanyalah cabang kecil dari sebuah jaringan yang jauh lebih besar. Raka terdiam, dadanya terasa sesak. "Jadi, masih ada dukun-dukun lain yang lebih kuat darinya?" Benar, bahkan Kiwira sendiri mendapat kekuatan dari seorang tokoh misterius yang disebut Eyang Jagat, dukun tua yang menguasai ilmu lengah setan. Jika Eyang Jagat tahu Kiwira telah kau kalahkan, ia pasti akan mengirim pengikutnya untuk balas dendam. Kata-kata itu membuat suasana menjadi mencekam. Raka menggenggam erat jimat di lehernya. Ia sadar, peperangan yang ia pikir telah berakhir baru saja dimulai. Munculnya pertanda buruk. Beberapa hari setelah kehancuran Padepokan, desa mulai terasa berbeda. Meskipun warga bisa bernapas lega, kejadian aneh mulai muncul. Mayat hewan ternak ditemukan tanpa kepala di pinggir hutan. Pohon-pohon besar tumbang, namun tidak ada bekas badai. Beberapa warga mendengar suara gamelan di tengah malam, padahal tak ada pesta atau perayaan. Mbah Suro yang memeriksa tempat kejadian langsung pucat. "Ini bukan kejadian biasa. Mereka sudah tahu Kiwira kalah. Mereka mengirim penjajal, roh pengintai yang mengukur kekuatan musuh." Raka menggertakkan gigi. Rasa marah dan gelisah bercampur jadi satu. "Biarkan mereka datang. Aku tak akan lari. Aku akan melindungi desa ini seperti yang kulakukan untuk ibu." Bayangan di balik pohon. Suatu malam, Raka berjaga di depan rumah sambil membawa keris pemberian Mbah Suro. Hujan gerimis turun, membuat udara semakin dingin. Di balik rintik hujan, Raka merasakan tatapan tajam dari arah hutan. Dengan cepat, ia memejamkan mata menggunakan indera batin yang ia dapat dari Kiai Jatmiko. Seketika, ia melihat bayangan-bayangan hitam bersembunyi di balik pepohonan. Raka, dalam hati, "Mereka mengawasiku, seperti yang kulihat di Padepokan." Bayangan itu bergerak cepat, seolah menguji keberanian Raka. Raka melompat ke depan, menghantam tanah dengan telapak tangan.
Gelombang cahaya putih menyebar, membuat makhluk-makhluk itu berteriak kesakitan sebelum menghilang dalam sekejap. Namun, sebelum mereka lenyap, salah satu bayangan meninggalkan pesan suara gaib yang bergema di udara. Suara gaib, "Raka, kau membunuh Ki Wira. Bersiaplah, Eyang Jagat akan datang menjemputmu." Konflik batin Raka. Malam itu, Raka duduk termenung di depan rumah. Ibu Sari yang mulai pulih menghampirinya dan duduk di sampingnya. "Ibu Sari, apa yang kau pikirkan, nak?" Raka menggenggam tangannya, bingung bagaimana menjawab. Akhirnya ia mengungkapkan kegelisahannya. "Ibu, aku takut. Bukan untuk diriku sendiri, tapi untuk desa ini. Jika benar Eyang Jagat datang, aku tak yakin bisa melindungi semua orang." Ibu Sari memegang pipi Raka dengan lembut. "Nah, keberanian bukan berarti tak merasa takut. Keberanian adalah tetap berdiri meski rasa takut itu menghantui. Kau sudah membuktikan itu ketika menyelamatkan ibu." Kata-kata ibunya memberi sedikit ketenangan pada hati Raka. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ancaman yang datang jauh lebih besar dari apa yang ia hadapi sebelumnya. Kedatangan utusan Eyang Jagat. Beberapa hari kemudian, saat matahari mulai tenggelam, petaka itu datang. Dari arah hutan terdengar suara gamelan yang semakin keras, diiringi bau kemenyan yang menusuk hidung. Warga desa mulai panik. Sebagian berlari ke rumah-rumah masing-masing, sebagian lagi berdoa sambil menangis. Dari balik kabut, muncullah sekelompok orang berjubah hitam dengan wajah tertutup masker. Di depan mereka, seorang laki-laki tinggi kurus membawa tongkat berukir kepala ular. Lelaki misterius. "Aku adalah Ki Jagal, utusan Eyang Jagat. Siapa di antara kalian yang bernama Raka?" Raka melangkah maju tanpa ragu. "Aku Raka, apa maumu?" Ki Jagal tersenyum dingin. "Ki Wira adalah guru kami. Kau telah menghancurkan Padepokan dan membuat malu Eyang Jagat. Aku datang bukan untuk bertarung hari ini, hanya untuk memberi peringatan." Ia mengangkat tongkatnya, dan seketika petir menyambar membuat tanah retak. Beberapa warga berteriak ketakutan. "Ki Jagal, dalam 3 malam, Eyang Jagat sendiri akan datang. Jika kau berani, hadapilah dia. Jika tidak, seluruh desa ini akan kubakar menjadi abu." Sebelum Raka sempat bergerak, kelompok itu menghilang ke dalam kabut, meninggalkan ketakutan yang pekat. Persiapan terakhir. Bah Suro segera mengumpulkan Raka dan beberapa warga yang masih kuat. Mereka mulai menyiapkan benteng pertahanan spiritual di sekitar desa. Menancapkan bambu kuning di 4 penjuru desa, menulis rajah di pintu rumah, dan membuat lingkaran doa di balai desa. Bah Suro, "Raka, kau harus memperkuat dirimu. Lawan yang akan datang bukan manusia biasa. Eyang Jagat sudah hidup ratusan tahun dan ilmunya jauh melampaui Ki Wira." Raka mengangguk. Ia sadar ini mungkin pertarungan terakhirnya. Setiap malam, ia melatih diri, mengulang doa dan jurus peninggalan Kiai Jatmiko, sambil berpuasa untuk membersihkan hati dan pikirannya. Bayangan masa depan. Pada malam ketiga, sebelum Eyang Jagat datang, Raka berdiri di tengah desa memandang ke arah hutan. Di kejauhan, terlihat kobaran api dan kabut merah yang bergerak mendekat. Raka berbisik pada dirinya sendiri. Ini bukan lagi hanya tentang ibu. Ini tentang semua orang yang kusayangi. Jika aku harus mati, aku akan mati sebagai pelindung mereka. Di langit, petir menyambar,
menerangi siluet Eyang Jagat yang mendekat dengan pasukannya. Warga desa bersembunyi, hanya Raka dan Mbah Suro yang berdiri di garis depan. Angin berhembus kencang, membawa aroma kemenyan dan darah. Suara tawa mengerikan menggema dari arah hutan, menggetarkan